Oke, halo semuanya. Jadi gua kedatangan keyboard baru dari Digital Alliance. Udah gak lama kayaknya ya gua nggak bahas produk DA. Kayaknya terakhir itu di tahun lalu deh. Gue pernah bahas DA Mecha RGB LP ya, yang mana dia itu compact, low profile, dan harganya juga terjangkau. Nah kali ini keyboardnya tidak compact, tidak low profile juga, tapi harganya tetap terjangkau. Oke, jadi ini adalah Digital Alliance Mecha Elite X. Keyboard ini belum lama dirilis sama DA ya, kayaknya belum ada sebulan sih. Jadi ceritanya keyboard ini keyboard full size-nya DA yang targetnya udah pasti kalau full size ya berarti buat yang butuh banyak tombol termasuk numpad. Dan kayak yang udah gue bilang keyboard ini harganya terjangkau cuy. Harganya nggak sampai 300.000. Kayak biasa kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, keyboard full size 104 keys kayak gini mungkin terkesan agak ketinggalan zaman deh kalau ngomongin soal layout bukan fungsi. Maksudnya udah banyak banget kan sekarang keyboard compact, bahkan full size pun dibikin compact. Tapi ya harusnya peminatnya bakalan selalu ada untuk layout full size klasik kayak gini menurut gue, sama kayak TKL sih. TKL itu kan layout abadi gitu, dia nggak pernah hype, nggak pernah sepi, tapi ya sampai kapanpun bakalan selalu ada peminatnya. Nah, salah satu hal yang menarik dari si DA Mecha Elite X ini dibandingin sama layout full size biasanya itu adalah di bagian pojok sini dia punya volume slider. Yang mana biasanya volume slider kayak gini nih ditemuin di keyboard-keyboard yang harganya agak mahal ya, atau di keyboard-keyboard compact. Ini buat yang sering dengerin musik bakalan kepake banget sih. Fungsinya tuh sama aja kayak knob kayak gitu ya, dia buat adjust volume. Di sini tuh dia ada stepnya ya, cuma stepnya tuh tipis banget, hampir nggak kerasa, dan menurut gua ini kurang seret dikit sih. Jadi pas dimainin tuh kurang kerasa ada feedbacknya, soalnya lagi-lagi dia hampir stepless. Dan uniknya sekalipun dia udah punya volume slider yang praktis kayak gini, dia tetap punya FN shortcut di F-row-nya buat adjust volume. Sekaligus ada multimedia key juga sih di sini. Karena mungkin sebenarnya ini format config-nya tuh ya kayak full size normal aja, cuma ditambahin slider volume kayak gini. Kayak yang kalian lihat juga di sebelah slidernya ini ada 3 buah indikator ya, ini buat caps lock, scroll lock, sama Windows lock standar lah. Sama tadi selain ada shortcut buat volume sama multimedia ya, dia juga nih udah ada shortcut buat brightness, terus buat home sama buat Google search. Terus ada event shortcut juga buat atur backlightnya pastinya. Di sini dia tuh punya total 19 mode ya, jadi udah banyak banget. Dan pastinya bisa diatur juga buat speed sama brightnessnya pakai event shortcut arrow di sini. Ini by the way dia backlightnya itu beneran RGB per key ya, bukan yang rainbow ala-ala gitu. Jadi ini per tombolnya itu bisa ganti-ganti warna. Terus buat keycapsnya udah kelihatan kan ya kalau dia ini tembus backlight. Ini keycapsnya dia ABS standar sih, tapi fontnya bagus, pakai font yang simple gitu. Profilnya OEM, teksturnya ini lumayan ya, jadi nggak kerasa licin. Terus buat switchnya ini dia pakai SNK switch, dan ini pilihannya menarik ya. Dia tuh cuman ada red atau linear ya, dan juga brown atau tactile. Tumben amat kan ya keyboard di bawah 300.000 tapi nggak ada pilihan Lord Blue Switch. Mungkin orang-orang udah pada geser kali ya, udah mulai ngerasain tuh bahwa clicky switch itu kalau dipakai malam-malam berisiknya minta ampun. By the way, unit yang ada di gue ini dia varian yang brown switch, jadi ini tactile ya. Dia tuh bumpnya tipis sih kayak brown dari merek lain kayak misalkan Otemu ataupun Gateron, mirip-mirip kayak gitulah. Smoothnya ini standar dan suaranya termasuk nggak terlalu berisik, kurang lebih kayak gini. Ya jadi suaranya lumayan lah ya, nggak terlalu berisik, dan di sini juga dia nggak yang hollow banget sekalipun config-nya mainstream. Dia tray mount, platnya plastik, staples juga kecuali spacebar, dan nggak ada dampener sama sekali. Mungkin karena case-nya nggak gitu bulky sih ya, jadi nggak banyak ruang kosong di bawah PCB-nya gitu. Gue suka sih ini by the way sama bentuk case-nya ya, soalnya dia tuh udah nggak floating case kayak keyboard-keyboard lama. Terus itu tadi nggak terlalu tebel juga, bezelnya juga ini cakep ya, nggak ketipisan ataupun ketebelan.
Di bagian bawah juga dia udah ada kickstand ya, jadi posisi ngetiknya tuh lebih enak, agak miring ya, nggak yang lurus banget. Ini kerasa lebih ergonomik. Di sini juga dia buat kabelnya mantep nih, udah detachable, portnya pakai Type C. Ini fitur yang kayaknya udah harus ada banget sih di zaman sekarang, biar kalau kabelnya kenapa-napa tuh ya sesimpel tinggal ganti aja kabelnya. Meskipun tetap aja ini harus perhatiin housingnya juga ya, soalnya dia ini portnya agak masuk ke dalam, jadi kalau header USB-nya agak gede tuh ya nggak akan masuk. Terakhir buat fitur-fitur kayak anti ghosting, anti rollover kayak gitu udah ada juga ya. Sama dia ini ada dua varian warna, by the way ada yang warna hitam sama putih. Putihnya nih kayaknya cakep sih. Tapi yang hitam ini juga oke sih, netral kan, dia bisa masuk ke setup yang kayak gimana pun. Oh ya, sama satu lagi si Mecha Elite X ini di cover garansi selama 1 tahun. Oke banget lah ya, under 300.000 garansinya panjang, mantap. Ya jadi paling segitu aja videonya. Terlepas dari layout yang gue suka ya, Mecha Elite X ini bentuknya cakep sih. Lagi-lagi ya, karena dia bodinya nggak terlalu tebal, terus bezelnya juga pas, nggak floating keys juga. Ditambah lagi ada slider volume. Fiturnya juga ya udah cukup lah, shortcut tadi kan lengkap ya, terus backlightnya juga beneran RGB, full RGB. Dan kabelnya juga udah detachable. Emang sih dia PCB-nya nggak hot swap ya, jadi switch-nya ini solder. Tapi kayaknya emang target pasarnya keyboard ini kan buat yang pengen langsung pakai aja ya, nggak perlu dimacem-macemin. Lagian kalaupun hot swap ya, ini keyboard full size pak, jumlah key-nya banyak. Kalau diganti switch yang 3 ribuan aja per biji ya, dikali 104 keys itu udah lewatin harga keyboardnya. Jadi ya sebenarnya wajar sih kalau dia nggak hot swap sama sekali. Apalagi ya harganya juga terjangkau. Ya jadi sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.